Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapak kami dalam sorga, Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena kami merasakan kebaikan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini kami ada, semua karena kebaikan dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami katakan Engkau baik, sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan Yesus. Dan hari ini kami angkat tangan kami dan kami katakan, inilah hidup kami. Kami akan persembahkan kepadamu Tuhan Yesus sebagai korban yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, bertatalah di tempat ini Tuhan. Dan kami menolak segala kuasa kegelapan Tuhan yang tidak senang ketika kami memuji Engkau. Kami bersepakat di dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari hidup kami, sehingga hanya Engkau saja Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita angkat pujian. Yesus Kau sungguh baik. Haleluya.
biasa. Kita memuji Tuhan. Kita mau masuk gerbangnya yang kudus. Haleluya. Semua bertepuk tangan. Hey. Dari
Haleluya. Masih dalam sikap berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan iman percaya kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kami katakan dari hati kami, Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau, kami mau tetap setia kepada Engkau. Oleh sebab itu kami butuhkan firman Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau lah yang menjadi jawaban, menjadi solusi bagi kehidupan kami. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada yang lain. Kami sangat memerlukan Engkau, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta. Marilah sekarang hati kita katakan, ku tetap cinta. Walau badai
Terima kasih buat hari pertama di mana saat ini kami datang dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Hari yang diciptakan untuk kami semua diberkati. Hari yang diciptakan untuk kami bersuka cita. Hari yang diciptakan untuk kami menerima semua yang terbaik yang Bapa sudah sediakan. Berkati semua hamba-hamba di JKI Gedeon Karismatik. Berkati semua tubuh Kristus, semua orang percaya, semua sahabat dimanapun berada dan kapanpun akan mengakses berita firman ini melalui media sosial. Berkati semua urapan pewahyuan hikmat turun saat ini membuat kami mengerti isi hati Bapa. Berfirman buat semua yang percaya, berfirman buat semua yang mengasihi-Mu Bapa, berfirman buat semua yang lapar dan haus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap diberkati firman katakan amin. Amin. Safuatov Baruch Haba Beshem Elohim. Selamat hari Minggu, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Shalom. Buat jemaat JKI Gedeon Karismatik di tempat ini Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur. Dan shalom buat semua sahabat di rumah dan dimanapun berada dan kapanpun mengakses berita firman hari ini melalui media sosial. Tema yang diberikan Ibu Gembala kepada saya, Pastor Dewi Dirgantoro, adalah Tuhan sanggup mengubah. Itu tema yang luar biasa. Ada beberapa referensi sebelum kita bedah firman Tuhan. Yang pertama, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tetapi ayat 2 dan seterusnya, bumi rusak, hancur. Lalu Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya, Tuhan menciptakan ulang apa yang sudah hancur itu. Jadi Kejadian 1 ayat 1 adalah beda dengan Kejadian 1 ayat 2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita baca kitab Yehezkiel, maka Yehezkiel mendapatkan satu visi tentang keadaan Israel pada waktu itu. Seperti tulang belulang yang berserakah di lembah. Tetapi Tuhan berfirman dan tulang-tulang itu mendapatkan nafas kehidupan dan bangkit menjadi tentara-tentara yang perkasa. Yang ketiga, Nabi Yesaya berbicara lagi tentang perjalanan Musa dan Israel di padang gurun dan berkata, Tuhan sanggup membuat sungai, Tuhan sanggup membuat kebun buah-buahan di padang gurun. Itu Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau kita masuk perjanjian baru, maka Yohanes pasal 2 mujizat pertama adalah mujizat mengubahkan. Apa yang diubahkan? Air menjadi anggur. Lalu ditutup dengan mujizat yang ketujuh dalam Injil Yohanes pasal 11 adalah Tuhan sanggup membuat yang mati bangkit. Itu Lazarus. Jadi kalau kita berbicara tentang Tuhan sanggup mengubahkan, maka ini adalah tema yang luar biasa dan kitab suci sudah membuktikannya.
Nantikan Tuhan. Trust and wait for the Lord. Tentu hari-hari ini kita masih ada di tengah pandemi, dan ingat nasihat ibu, 3M, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Tapi juga hari-hari ini saudara-saudara kita yang beragama Islam terganggu dengan pernyataan Presiden Prancis, karena ada karikatur dari Nabi Muhammad dipajang di gedung pemerintah, dan itu sudah memakan korban jiwa. Dan ini sangat mengganggu sekali. Memang Prancis adalah negara sekuler, jadi negara yang menganut paham kebebasan, orang boleh berbicara apa saja. Tapi beda dengan 20 tahun yang lalu, sekarang media sosial kan diakses di seluruh dunia. Maka apapun yang terjadi di ruangan kecil ini, di sini di Cibubur, akan bisa orang mengakses di banyak tempat dan di segala waktu. Karena ini siaran langsung, apalagi ya, tanpa edit, ya. Ya, ini tanpa edit. Jadi sahabat-sahabat yang mengikuti ibadah JKI Gideon Karismatik melalui live streaming, Anda menerima blessing yang fresh, ya. Ini bukan rekaman, ini bukan diedit, ini adalah siaran langsung. Nah, masalah Prancis bukan masalah agama Islam dan Kristen, bukan. Tapi ini adalah masalah kebebasan berbicara, masalah demokrasi Prancis, negara yang boleh dikata liberal, ya, negara bebas berbicara, dan semua pasti selesai, ya, selalu seperti itu, ya, dan kita belajar banyak hal. Tetapi juga tidak kalah dengan isu Amerika Pilpresnya. John Donald Trump kelihatannya akan kembali ke bisnisnya untuk perhitungan sementara ini, karena Joe Biden leading, menang kelihatannya telak. Tetapi untuk John Donald Trump, maka khususnya umat Kristen dan bangsa Israel pasti akan mengingat presiden yang satu ini, karena membuat sejarah besar. Desember 2017, di latar belakang itu ada pohon Natal besar di White House. Beliau mendeklarasikan Yerusalem ibu kota Israel, dan tidak ada presiden manapun di Amerika yang melakukan itu. Hanya ada di dalam rancangan, hanya ada dalam wacana-wacana dari senator-senator dari negara bagian yang besar, hanya ada di kampanye politik, yang mengeksekusinya adalah Donald Trump. Saya doa supaya dia masuk surga. dan bukan hanya itu, tetapi Donald Trump membuat pengakuan atas dataran tinggi Golan, karena itu jadi masalah besar di Israel. Dan bukan hanya itu, terakhir ada istilah perjanjian Abraham diimplementasikan, dan dengar baik, ini luar biasa. Tadinya kalau kita ke Israel, kita harus melalui negara ketiga tentu, ya. Kita masuk ke Israel dari Mesir, kita masuk ke Israel dari Jordan, aman. Atau kita masuk ke Israel dari Turki, dengan kita langsung terbang ke Tel Aviv. Atau kita dari Eropa, biasanya dari Frankfurt langsung ke Tel Aviv. Atau kita dari kalau dari Asia ini kita dari Bangkok, ya, langsung ke Tel Aviv. Tapi terbangnya jauh sekali. Sekarang Donald Trump atas dasar perjanjian Abraham
Abraham kejadian 12 artinya Abraham menjadi berkat bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Maka melalui kebijakan Amerika, wow, dahsyat. September 2020, Uni Emirat Arab tanda tangan perjanjian damai dengan Israel dan dengan Bahrain juga. Bahrain dengan Israel. Jadi kita bisa terbang dari Jakarta dengan Emirates Airlines ke Dubai, langsung kita terbang dari Dubai ke Tel Aviv. Keren banget. Dan Oktober baru saja menyusul Sudan. Itu adalah semua dikerjakan dalam pemerintahan Donald Trump yang mungkin berakhir hanya satu periode, mungkin ya. Tapi itu beberapa peristiwa yang akan diingat sepanjang sejarah. Sebenarnya ada 7 keputusan Amerika yang sangat membela Israel berdasarkan firman Tuhan. Siapa yang memberkati Israel diberkati, dan Donald Trump pegang itu firman. Sahabat-sahabat, tema Tuhan sanggup mengubah. Maka bagian kita adalah percaya. Firman berkata bahwa kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, bisa memindahkan gunung. Biji sesawi kecil sekali, lebih kecil dari pasir yang paling kecil. Tapi bukan soal kecilnya, tapi kehidupan yang ada di dalam benih itu, biji sesawi. Jadi bukan soal besarnya, tetapi iman yang hidup. Dan ingat, manusia tidak pernah menciptakan benih yang hidup. Never ever. Mau teknologi maju bagaimanapun, manusia tidak pernah menciptakan biji mangga yang kalau ditanam bisa tumbuh mangga. Tidak bisa. Tidak bisa. Manusia tidak bisa menciptakan biji sesawi. Tidak bisa. Jadi manusia hanya bisa buat patung atau dia bergerak karena mesin. Tetapi yang bernafas, yang hidup, semut yang kecil saja manusia tidak bisa bikin. Jadi semua yang hidup adalah dari Tuhan. Artinya ayat itu mau berkata, walaupun iman kita sebesar biji sesawi, tetapi iman kita itu dari Tuhan dan hidup, maka mujizat besar pasti terjadi. Amin. Itu hanya contoh, tapi kita akan lihat di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-9. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi ternyata iman kita bisa peroleh karena kita mendengar firman Kristus, artinya firman yang diurapi. Kita bisa memperoleh iman karena mujizat. Semua mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan supaya kita percaya, itu kata kitab suci. Dan oleh iman itu kita memperoleh hidup di dalam namanya. Kita bisa dapatkan iman dari mendengar firman. Kita bisa dapatkan iman dari mujizat, karena tujuan mujizat adalah supaya kita percaya. Versi Ayub adalah dia percaya karena dia melihat Tuhan, bukan hanya mendengar. Dia berkata begini, dulu aku hanya mendengar tentang Elohim, tentang Yahweh yang disembah oleh Israel, tetapi sekarang mataku melihat Tuhan. Nah, ini imannya Thomas. Imannya Thomas tidak mau dengar kesaksian. Imannya Thomas, dia pakai matanya. Nanti kalau aku ketemu dengan Yesus, aku lihat
ada bekas luka di kaki tangan dan di rusuknya, aku percaya. Jadi ada yang harus melihat dulu baru percaya. Iya, langit dan bumi mencitrakan perbuatannya. Ada yang melihat semua yang Tuhan ciptakan lalu percaya. Tapi ayat ini beda. Ayat ini berkata, Roh Kudus memberikan kepada kita iman. Berarti Roh Kudus itu yang punya iman, dan iman yang dari Roh Kudus diberikan kepada kita. Sekali lagi, tangkap ini baik-baik. Jadi Roh Kudus yang punya iman, dan iman yang Roh Kudus punya itu, ayat ini berkata, diberikan kepada kita. Ini powerful, ini dahsyat, ini luar biasa. Ini iman yang tidak terpengaruh dengan situasi apapun juga. Sekitar tahun 83 ya, jadi sudah 37 tahun yang lalu, saya pernah membaca sebuah buku yang ditulis oleh Robert Schuller. Saya ketik di YouTube Robert Schuller, itu orang tua hamba Tuhan yang diurapi Tuhan luar biasa dari Crystal Church. Dia berkata begini, masa yang sukar tidak pernah berakhir. Talk time never lasts. Anda kalau berharap Tuhan biar masa yang sukar berakhir, sepanjang sejarah masa yang sukar tidak pernah berakhir. Sepanjang sejarah badai selalu silih berganti. Tornado di Amerika tidak pernah berakhir. El Nino tidak pernah berakhir. Dan Robert Schuller berkata, talk time never lasts. Masa yang sukar tidak berakhir. But talk people do. Orang yang ulet, orang yang tangguh mengatasinya. Amin. Kemarin saya terkejut di sebuah TV swasta, beberapa artis diwawancarai untuk menyambut vaksin. Apakah itu Maret 2021? Dan sampai artis Indonesia berkata begini, saya tidak mau divaksin. Apapun yang terjadi, mau didenda juga boleh, kalau vaksin no. Ini aneh. Ini aneh. Jadi mau vaksin. Alasannya apa? Selalu begini. Nanti ada wabah pandemi corona ini, nanti ada wabah lagi, nanti ada wabah lagi, nanti ada wabah lagi. Vaksin lagi, terus vaksin lagi, vaksin lagi. Lebih baik 3M saja katanya begitu ya. Ya, masa yang sukar tidak pernah berakhir. Tetapi orang yang ulet, orang yang tangguh, orang yang percaya mengatasinya. Amin. Ya, minggu depan saya ada di GHS Church Makassar, Jalan Gunung Latimojong nomor 39. Dan mungkin saya juga khotbah di cabang. Tapi di gereja pusat saya berkhotbah jam 7 pagi, jam 9.30, jam 5 sore 30, dan jam 7 malam. Kenapa? Jaraknya jauh karena sesudah ibadah maka gedung mesti didisinfektan lebih dulu. Karena jemaat sudah ribuan yang datang. Ibadah tatap muka. Dan dijaga, diawasi oleh Satgas COVID Makassar. Memang situasinya akan terus begini. Kita mengharapkan dunia ini lebih baik, rasanya sukar sekali, ya.
Karena kitab suci berkata, inilah hari-hari yang jahat, masa-masa yang sukar kita akan hadapi. Tetapi Tuhan menyertai kita, menjaga kita, melindungi kita, meluputkan kita, menyelamatkan kita. Amin. Mari kita tetap percaya. Mari kita punya iman yang sebesar biji sawi. Mari kita punya iman yang datangnya dikaruniakan Roh Kudus. Dan ini iman yang tidak terpengaruh. Ya, kalau kita lihat mujizat baru percaya, kalau kita dengar khotbah baru percaya, itu benar. Itu benar. Tetapi ada satu iman yang powerful, yang menembus segala situasi, adalah kita hidup dengan iman yang sebesar biji sawi, tapi iman dari Tuhan, iman yang hidup. Kita hidup dengan iman yang seperti ini, dikaruniakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Yang kedua adalah kita percaya dan kita wait for the Lord. Kita menantikan Tuhan. Nah, tadi saya singgung Yohanes pasal yang kedua. Mari kita lihat Yohanes pasal 2. Ya, Yohanes pasal 2. Kita tahu bahwa Yohanes pasal 2 adalah mujizat yang pertama yang terjadi di Kana. Ayat yang keempat. Yohanes pasal 2 ayat 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. My time has not yet come. Waktuku belum tiba. Kita percaya, tetapi juga kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Sekali lagi, kita percaya dan kita harus mengerti cara Tuhan bekerja. Dan cara Tuhan bekerja, saya tidak bisa mengatur Tuhan. Ya, saya tidak bisa berkata, Tuhan sekarang, Tuhan tunggu besok. Tidak. Tuhan punya cara. Tuhan punya waktu untuk melakukan pekerjaannya. Waktu belum tiba. Kita menantikan Tuhan, artinya kita menantikan waktunya Tuhan. Dan itu berarti bukan kalau ada orang yang kita minta bantuan lalu dia ulur-ulur waktu, artinya dia menolak. Tetapi bagi Tuhan bukan itu. Ingat, waktu Lazarus sakit dan Yesus Kristus diberi kabar bahwa Lazarus yang dikasihi itu sakit, kitab suci berkata, ia sengaja tidak datang. Tuhan kita kadang sengaja, saudara ya. Tuhan kita kadang sengaja. Dan sengajanya itu berakibat fatal luar biasa. Karena Lazarus mati dan dikuburkan. Dan masih tunggu 4 hari baru Yesus datang. Kadang bagi kita sudah terlambat. Kadang bagi kita sudah tidak bisa. Tetapi bagi Tuhan hanya 2 kata saja. Masalah besar selesai. Lazarus keluar. Itu saja. Masalah besar yang heboh di desa Betania itu hanya diselesaikan dengan 2 kata. Lazarus come out. Selesai. Percayalah bahwa firman masih tetap berkuasa sampai hari ini. Amin.
Kalau ada sesuatu yang kelihatannya tertunda, bukan itu artinya Tuhan menolak kita. Tetapi mari kita menantikan Tuhan sesaat. Mazmur pasal 27 ayat 14 berkata begini, wait for the Lord, be strong and take your heart and wait for the Lord. Nantikanlah Tuhan, kuatkan hatimu and wait for the Lord. Saya percaya kita sebagian masih stay at home. Saya percaya inilah waktu di mana kita menantikan Tuhan. Tuhan mau buat apa sekarang? Tetap nantikan Tuhan, tetap mengharapkan Tuhan. Dan kita akan lihat bahwa semua rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Tuhan berfirman di dalam Yeremia, kita semua sudah tahu, orang Israel berteriak-teriak terlalu lama di Babel. Tuhan berkata, tunggu sesaat lagi, tepat 70 tahun, Tuhan akan membebaskan Israel. Di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 3 berkata begini, mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia, Tuhan, pasti muncul seperti fajar, dan Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Fajar. Jadi fajar itu akan menyingsing, dan Tuhan akan melawat umatnya seperti itu. Berarti kita hanya menunggu semalam, karena Tuhan akan muncul dalam hidup kita seperti fajar. Kitab Mazmur pasal 30 ayat 5 dan 6, di sana dikatakan, sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Sepanjang malam itu ada tangisan, ada pergumulan, menjelang fajar terdengar sorak-sorai dan sukacita. Tuhan akan muncul dalam hidup kita seperti fajar. Kegelapan hanya sebentar saja, dan fajar akan menyingsing dalam hidup kita. Nantikan Tuhan. Sebab hanya orang-orang yang menantikan Tuhan adalah orang-orang yang diberi kekuatan. Perhatikan. Jadi, hanya orang yang menantikan Tuhan, dia yang diberi kekuatan. Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi hanya orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan sayap, kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu luar biasa. Jadi hanya orang-orang yang menantikan Tuhan. Tidak semua. Hanya yang mendengar firman ini dan menantikan Tuhan. Biarlah pandemi ini Tuhan pakai untuk kita wait for the Lord, menantikan Tuhan. Akhir pandemi ini apa yang Tuhan kerjakan? Kita menantikan Tuhan. Saya sih percaya bahwa terjadi kebangunan rohani, terjadi tuaian jiwa-jiwa
Di dunia ini kan sekarang kan teriakannya adalah new normal. Ya, ini kan bahasa yang universal sekarang. Normal baru. Kalau manusia saja bisa mengharapkan sebuah normal yang baru dari situasi yang sulit, apalagi Tuhan. Tuhan akan buat segala sesuatu menjadi baru. Kita akan lihat seorang yang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Ini ayat terakhir kita akan renungkan, yaitu pada Injil Yohanes pasal 5 ayat 5, 6, dan 7. Saya baca sebagian. Yesus bertanya kepada orang itu, apakah engkau ingin sembuh? Apakah engkau mau sembuh? Do you want to get well? Itu ayat yang ke-6. Lalu ayat 7, jawab orang sakit itu. Ya, ini dia tunggu mujizat 38 tahun, ya. Lumpuh tunggu mujizat 38 tahun. Oke, kita lihat. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Pertanyaannya kan bukan itu. Pertanyaannya kan, maukah engkau sembuh? Nah, orang ini jawabnya, ya, tapi tidak ada yang menolong aku ke kolam itu. Begitu malaikat turun dari surga dan menggoncangkan airnya, orang lain sudah mendahului aku. Jadi memang dari dulu, siapa lebih cepat dia dapat. Dari dulu memang begitu, ya. Yang cepat dia dapat. Jadi dia tidak memahami pertanyaan ini. Dan dia tidak kenal siapa Yesus sebenarnya. Nah, Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan konfrontatif. Sebagai hamba Tuhan, saya doakan banyak orang yang sakit, layani banyak orang yang susah. Dan kalau orang itu sudah sakit 5, 6 tahun, bahkan puluhan tahun, begitu kita bilang begini, percaya bilurnya menyembuhkan, terserah pendeta. Nah, kita layani orang ini, anak-anak Abraham. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Filipi 4:9. Iya, terserah pendeta, tapi kan kakakku miskin, papaku miskin, aku juga miskin. Kapan kayanya? Orang kalau sudah lama dalam kesulitan, orang kalau sudah lama sakit, begitu dengar kata sembuh, orang kalau sudah lama miskin, dia dengar kata berkat, oh itu untuk jemaat JKI Gedeon Karismatik, bukan untuk saya. Jadi ini pertanyaan konfrontatif. Maukah engkau sembuh? Dicerita. Tidak ada yang tolong saya. Jadi artinya dia bilang hopeless. Tidak ada lagi yang menolong saya. Tidak ada lagi mujizat. Saya harap sahabat-sahabat yang di rumah dan dimanapun berada, Anda jangan dikuasai sindrom ini. Karena sudah lama dalam kesulitan, karena sudah dari Maret ya kita kena pandemi ya. Ya. Karena sudah lama dalam kesulitan, lalu dia berpikir, ya sudah, inilah keadaan saya, tidak mungkin saya terima mujizat, tidak mungkin saya terima pertolongan, tidak mungkin Tuhan sanggup mengubah saya, ya ini keadaan saya.
Tapi Tuhan Yesus mengertinya. Ya, no, ini kan dia curhat ini lah Tuhan. Mau masuk ada yang duluan. Dia curhat. Yesus berkata, angkat tempat tidurmu. Diangkat. Dia jalan. Artinya apa? Jangan selalu mengharapkan pertolongan yang sama. Jangan selalu. Cara yang sama. Jangan selalu. Jangan selalu. Jangan selalu kita berpikir Tuhan punya cara yang sama. Ya itu aja. Ya itu aja. Tidak. Tuhan punya berbagai cara untuk buat mujizat dalam hidup kita. Bisa melalui kolam yang goncang, airnya goncang. Bisa melalui angkat jalan. Hari ini tidak perlu kolam-kolam. Ya, jalan. Ya, Tuhan punya banyak cara untuk buat mujizat dalam hidup kita. Yang terakhir. Ya, ayat yang ke-13. Orang yang sama ya, tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Ternyata yang terima mujizat ini tidak kenal yang buat mujizat. Dengar baik. Yang terima mujizat ini tidak kenal yang buat mujizat. Sekali lagi, yang terima mujizat, yang lumpuh 38 tahun jalan, tidak kenal pembuat mujizat, tidak kenal Yesus. Ya sudah urusan dia. Tetapi yang saya tahu adalah hari ini Senior Pastor Toto di kantor, Pastor Rotua, Pastor Dewi di kantor, semua hamba Tuhan, semua jemaat JKI Gideon Karismatik, kita kenal siapa Yesus Kristus. Dia Tuhan atas hidup kita. Dia punya kuasa di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Kerajaan yang tidak tergoncangkan selama-lamanya. Amin. Yang tidak kenal saja terima mujizat, apalagi kita yang kenal namanya dan kita yang panggil namanya, pasti mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Bapa di surga, biarlah tema hari ini Tuhan sanggup mengubah. Kami punya iman untuk terima itu, dan kami menantikan Tuhan selalu melakukan perkara yang besar menurut caranya Tuhan. Kami percaya, kami menantikan Tuhan sampai semua janji itu digenapi dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tadi saudara, saya diberkati dan saya dapatkan satu pujian ini saudara. Tuhan punya banyak cara untuk umatnya. Saya mau naikkan pujian ini saudara, yang baru saja tadi saya di tempat ini. Punya banyak cara untuk memberkati umat pilihannya, sehingga membuat kita kagum padanya, karena Tuhan penuh cinta kasih. Pada dasarnya Tuhan, pada dasarnya Tuhan cinta umatnya. Kita umat pilihan.
Tuhannya. Apapun permohonan kita padanya, menjadi seturut kehendaknya. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati semua umatnya, sehingga membuat kita kagum padanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Punya banyak cara untuk memberkati semua umatnya, dan kita kagum-kagum padanya, karena Tuhan penuh cinta kasih. Biarlah cara Tuhan bekerja bagi hidup saudara dan saya sangat berbeda, dan biarlah dengan caranya Tuhan dia bekerja mengubahkan setiap kita. Mari kita lakukan satu pujian pengagungan kita buat Tuhan. Doa mengubah segala sesuatu. Yang percaya hari ini doa mengubah segala sesuatu. Imanmu di hadapan Tuhan, doa sanggup mengubah segala sesuatu. Saudara percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya, amin. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Lahir dengan ada di luar kemampuan. Katakan gue yang mencari siang diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar
Doa orang benar bila didoakan sampai dengan yakin besar kuasa-Nya. Saudara harus percaya, saya percaya. Sekali lagi saudara katakan, doa orang benar, doa orang karena memang hanya doa yang sanggup mengubah segala sesuatu. Dan saat ini biarlah saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Angkat hatimu, angkat doamu, saudara yang ada di rumah, angkat hatimu, angkat doa di hadapan Tuhan. Percaya, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Kami percaya ini doa kami Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan saat ini kami menaikkan doa-doa di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami yakin doa sanggup mengubah segala sesuatu. Engkau sanggup mengubah segala apapun Tuhan dalam hidup dalam dunia ini. Karena Tuhan, Engkau berkuasa. Dan kami percaya Engkau sanggup mengubah segala sesuatu dalam hidup dan dunia ini Tuhan. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan.
diangkatkan doa masing-masing di hadapan Tuhan. Bapa, Kau dengar setiap doa kami, seruan kami Tuhan. Saat ini, hari ini saudara, apapun yang Tuhan mau buat dalam hidup kita, itu adalah yang terbaik. Dan saat ini juga, mari angkat hatimu, imanmu, percayamu kepada Tuhan. Saya beri kesempatan semua, ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Ambil waktu berdoa. Haleluya.
Engkau Tuhan. Haleluya. Berikan hormat akan Tuhan kita. Berikan hormat kita kepada Dia yang adalah Allah kita. Kagum akan Tuhan dengan segala karyanya. Kami sungguh Tuhan berbangga, bersuka di hadapan Engkau Bapa. Oleh karena melihat setiap karya-karyamu yang ajaib nyata buat setiap umat-umatmu. Uramataka, terima kasih Bapa. Memberkati setiap umatmu, baik yang ada di rumahmu saat ini, semua yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Pastor Hans Jefferson, Kau memberkati hidup, keluarga dan pelayanannya, dan setiap kami juga yang sudah mengambil bagian dalam segala bentuk apapun. Kami percaya Tuhan ada di sini melimpahkan kasih dan berkat-Mu. Dan saudara yang ada di rumah saat ini, angkatlah hatimu, percayalah Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu. Saat ini, jikalau ada di antaramu yang saat ini hatinya terluka, saya mau berdoa buat saudara. Arahkan tanganmu saudara ke layar kaca ini. Arahkan tanganmu ke layar kaca ini. I pray for you. I pray for you, Lord Jesus. Karena hamba Tuhan, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, setiap anak-anak Tuhan yang ada, yang mengikuti streaming ini, dimanapun mereka berada, saat ini kami percaya Tuhan, biarlah dengan kuasa dan lawatan Tuhan, semua umat-Mu yang mengikuti streaming ini, dimanapun mereka berada di seluruh tanah air ini, Tuhan jamah, Tuhan lawat, ada kekuatan, ada pemulihan, ada kesembuhan, tiba di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah, Engkau mengawal juga umat-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus, Dia ada di sini saudara. Haleluya. Yesus ada dalam hidupmu. Yesus ada dalam kehidupan keluargamu. Saat ini jangan ragukan kuasa Allah bekerja atas hidup saudara. Jangan ragukan saudara. Jangan ragukan, percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Segala puji dan hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami yakin dan kami percaya Tuhan melawat setiap umat-Nya. Dan hari ini juga lawatan Allah terjadi bagi keluarga-keluarga umat di seluruh tanah air ini. Dan mereka semua, kami semua dilawat, dikuatkan, diberikan Tuhan pemulihan dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Saatnya kami satukan hati. Kami mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi, dan bagi para pemimpin bangsa kami. Mari Ibu Bapak yang ada di rumah, manapun, katakanlah pujian ini. Indonesia, Indonesia, amin.
kepada, mari katakan, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Katakan, satu hal yang kami mohon, bagi bangsa Indonesia. Mari semua katakan, katakan saudara ada di rumah semua. Ini doa kita, ini doa saudara. Ini doa kami Tuhan. Indonesia pasti dipulihkan. Indonesia akan diubahkan Tuhan. Kami umatmu datang kepada, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon, padamu, bagi bangsa Indonesia dipulihkan, Indonesia diubahkan menjadi lebih baik lagi. Hidup kami semua dipulihkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Janjimu Tuhan bagi bangsa. Katakan dengan iman saudara. Tuhan pasti. Haleluya. Pertobatan kami terjadi, pertobatan. Katakan Indonesia dipulihkan. Amin. Indonesia pasti dipulihkan. Tuhan Yesus berdiri atas Indonesia. Yesus cinta Indonesia. Yesus cinta kita semua. Dan kami percaya Tuhan, janji-Mu pasti digenapi buat setiap kami, orang-orang percaya,
anak-anak-Mu Tuhan. Dan bagi bangsa ini, Indonesia dipulihkan, keluarga dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, semua kehidupan umat Tuhan-Mu dipulihkan Tuhan. Mari katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Biarlah blessing Tuhan atas pemimpin bangsa kami. Berkat Tuhan mengalir atas mereka semua, di para pemimpin kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap tim para medis yang ada pada garda terdepan saat ini Tuhan. Kekuatan ekstra ada dari mereka. Bagi setiap yang sakit, kami percaya semakin hari Tuhan, semakin banyak yang disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua akan kembali pulih dengan iman, kembali normal. Yes Lord Jesus, thank you. Kami percaya Bapa, Tuhan akan menyatakan kuasa, menyatakan. Karena memang Tuhan berkuasa, sanggup mengubah segala sesuatu, apapun itu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ada Roh Kudus memberkati juga Tuhan Yesus setiap bangsa-bangsa, negara-negara dimanapun. Biarlah keadilan, kedamaian tetap ada bagi setiap bangsa-bangsa. Memberkati seluruh hamba Tuhan, gereja Tuhan dimanapun, bahkan para misionaris semua Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, orang-orang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati gereja-gereja-Mu di sekitar daerah kota wisata Cibubur, Tangerang, Bekasi, Bogor, semua Tuhan. Engkau memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, berkat Tuhan ada bagi keluarga kami. Berkat Tuhan ada bagi bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami juga yang sudah mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, kami terima berkat Tuhan, kami terima anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mengampuni setiap dosa, kesalahan, kelalaian kami di hadapan-Mu. Segala puji, hormat, segala pengagungan hanya milik Tuhan Yesus saja. Karena memang Tuhanlah Allah yang layak dan patut kita sembah. Karena hanya satu-satunya Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus namanya, yang dimana semua umat memuji dan menyembah Dia. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami peralaskan doa kami ini. Dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, ampunilah kami. Kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun engkau berada, mari kita saat ini akan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang ada di tempat ini, mari angkat hatimu, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Allah Bapa kita. Karena Tuhan Allah yang sudah menyertai kita saat ini akan melimpahkan blessing, berkat, anugerahnya, kasih karunia-Nya bagi kita semua. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, cinta, kasih dari Allah Bapa kita, dan dengan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus, serta damai dan sejahteranya senantiasa bagi kita semua, akan memberkati hidup kita, memampukan kita untuk dapat melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.